Jiwa tua itu juga dengan hati-hati mengamati pola pada peti mati itu. Setelah lama membacanya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku belum pernah melihatnya. Aku tidak tahu apakah itu hanya sebuah pola atau sebuah jimat. Benda ini datang tiba-tiba. Pasti ada yang salah dengannya. Jangan bergerak." Tidak ada hubungan antara jatuhnya peti mati yang tidak dapat dijelaskan dengan periode yang begitu istimewa. Ye Chen mengerutkan kening, selalu merasa bahwa masalah ini bukan hanya peti mati yang dijatuhkan, tidak akan pernah tanpa tujuan. Jiwa tua itu berkata, peti mati itu pasti turun dari negeri dongeng. Itu benar sekali. Kalau tidak, tidak mungkin membuat suara yang begitu keras. Terakhir kali mayat surgawi jatuh dari negeri dongeng, itu mungkin tidak disengaja, tetapi sekarang peti mati ini jatuh, mungkin bukan karena kecelakaan. Ye Chen merasakan hal yang sama dan mengangguk dalam-dalam. Peti mati di sini seperti bom waktu, seolah-olah bisa meledak kapan saja. Tidak seorang pun tahu apa yang terkandung dalam peti mati itu, apakah itu berkah atau kutukan. Aku tidak bisa memberitahumu dengan jelas. Ye Chen mengamati sejenak, tetapi tidak ada hasil, jadi dia meninggalkan gua. Ketika dia muncul, beberapa nama muncul di luar gua. Beberapa dari mereka tidak dapat melihat wajah mereka dengan jelas, beberapa dari mereka sudah tua, beberapa masih penuh darah. Orang-orang ini sangat kuat. Mereka pasti adalah abu dari kerajaan iblis. Mereka adalah pilar klan iblis dan pilar klan iblis selama 10.000 tahun. Orang-orang ini semua menatap lubang besar. Tidak ada yang berbicara, dan yang lainnya tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Orang-orang ini semua adalah orang-orang besar di dunia iblis. Siapa yang berani berbicara lebih banyak membuat orang-orang besar ini tidak senang. Mereka akan hancur berkeping-keping jika mereka melambaikan tangan mereka sesuka hati. Ye Chen melihat situasi seperti itu, tetapi juga dengan cepat mundur, dan beberapa orang Flying Tiger bertemu, jauh untuk mengawasi. Sepertinya semuanya sedikit serius. Orang-orang tua ini telah muncul. Orang-orang kuat di masa lalu tidak dapat mengambil keputusan. Diperkirakan orang-orang tua ini akan kembali. Flying Tiger berkata dengan suara rendah. Orang-orang ini adalah puncak dunia iblis, mereka semua maju ke depan, apakah sesederhana itu? Kata Yun Fan. Tunggu dan lihat apa yang bisa mereka lakukan. Ye Chen juga sangat khawatir tentang apa yang ada di dalam peti mati itu. Orang-orang besar ini mungkin dapat membuka peti mati itu. Banyak orang juga berharap untuk membuka peti mati itu untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Mereka menunggu dengan sabar dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Di sekitar gua besar itu, ada 10 orang kuat tingkat abu. Ke-10 orang ini tidak perlu tahu bahwa mereka pastilah penjaga pilar dari 10 klan iblis. Ke-10 orang itu tidak berbicara, yang membuat seluruh suasana menjadi lebih tertekan. Setelah waktu yang lama, seorang pria kuat yang diselimuti cahaya dan tidak dapat melihat wajah aslinya berkata, "Mari bergandengan tangan untuk melihat apakah kita bisa membuka peti matinya." Baiklah, peti mati itu pasti berasal dari negeri dongeng. Jangan ceroboh. Seorang lelaki tua lainnya berkata bahwa ki dan darahnya menurun, tetapi napasnya masih mengerikan. Kalian boneka kecil, menjauhlah. Jika terjadi sesuatu yang salah, kalian mungkin akan kehilangan nyawa. Seorang lelaki tua dengan sepasang tanduk naga di dahinya berkata. Semua orang di tempat kejadian bergegas untuk mundur. Siapa yang berani mendengarkan kata-kata pria sebesar itu? Mereka semua mundur 1000 kaki lagi, menunggu 10 orang paling kuat untuk mengambil tindakan dengan napas tertahan. 10 orang kuat yang tak tertandingi bergegas ke gua besar pada saat yang sama, dan tidak ada yang bisa melihat situasi di dalam gua. Namun, pada saat 10 orang kuat yang tak tertandingi itu bergegas ke gua, napas yang mengerikan keluar dari lubang besar dan langsung menuju ke langit. Akhirnya, saya tidak tahu apakah saya bisa membuka peti mati dengan sukses. Banyak orang menjadi bersemangat. Ada banyak gerakan dan keheningan di dalam gua, tanah berguncang, dan ngarai di tanah juga mengeluarkan napas yang agung, suara keras bergema di langit. Ledakan. Bagian dalam lubang besar itu seperti ledakan, dan kolom cahaya yang menyilaukan meledak keluar. Kolom cahaya memenuhi seluruh lubang besar dan langsung menuju ke langit, yang tidak mereda untuk waktu yang lama. Kemudian, beberapa sosok bergegas keluar dari cahaya, tetapi sekarang bukan 10 orang,
tetapi 8 orang, dan 2 orang belum muncul. Dan bahkan jika orang-orang yang bergegas keluar, semua orang terluka, darah mengalir terus-menerus, dan wajah itu ketakutan dan tidak percaya. Tampaknya mereka telah melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Apakah 2 orang telah dilenyapkan? Banyak orang melihat hanya 8 orang yang muncul, adalah Yilin, menghirup udara dingin. 2 orang kuat yang tidak muncul adalah 2 orang tua yang gas darahnya paling parah abis di antara 10 orang. Adalah normal bahwa mereka tidak keluar hidup-hidup. Bagaimanapun, orang-orang yang kuat ini terluka, belum lagi mereka. Meskipun alamnya kuat, tetapi ketika gas darah habis, kekuatannya akan turun tajam, dan itu tidak akan menjadi saat ketika ia kuat. Kengerian apa yang ada di peti mati itu? Mereka bahkan membiarkan 2 orang kuat yang telah mencapai negara Mahayana jatuh. Banyak orang bingung dan menatap kolom cahaya, tetapi sinar cahaya itu belum menghilang untuk waktu yang lama. Sepertinya ada orang besar. Apakah peti mati itu telah dibuka? Harimau Feitian menggosok tangannya dan merasa sedikit gatal. Ye Chen berkata, diperkirakan telah dibuka, jika tidak, tidak akan ada gerakan yang mengerikan seperti itu. Semuanya akan diketahui hanya ketika cahaya menghilang. Setelah waktu yang lama, cahaya itu berangsur-angsur menghilang di masa lalu, dan ketika cahaya itu menghilang, sekelompok cahaya yang menyilaukan melayang dari lubang besar, dan setiap kelompok cahaya yang menyilaukan melayang keluar, memancarkan napas yang sangat luar biasa. Aku merasa abadi. Seorang lelaki tua setingkat Abu Tulang menatap cahaya yang tersebar ini dengan ngeri. Itu abadi. Apa benda ini? Lelaki tua lainnya terkejut. Ini adalah kehendak negeri dongeng. Jiwa tua itu melihat cahaya yang melayang keluar, memiliki roh abadi untuk melayang, segera beberapa orang terkejut untuk mengatakannya. Ye Chen mengerutkan kening dan berkata, kehendak negeri dongeng. Apa ini? Sederhananya, cahaya ini akan berubah menjadi bentuk manusia, yang merupakan sarana abadi negeri dongeng. Orang-orang di negeri dongeng tidak dapat datang ke 4 alam berikutnya, jadi mereka hanya dapat menggunakan beberapa cara khusus, dan kehendak negeri dongeng adalah salah satunya. Jiwa tua itu menjelaskan. Ye Chen terkejut dan berkata, dengan kehendak untuk mengubah tubuh ke 4 alam berikutnya. Itu bisa dimengerti. Jiwa tua itu mengangguk dan berkata, namun, tidak semudah itu untuk mencapai 4 alam berikutnya dengan menggunakan kehendak negeri dongeng. Kali ini, dia bahkan menggunakan peti mati seperti itu untuk mengirimkan kehendak negeri dongeng ke dunia iblis. Tampaknya peti mati itu dapat menghalangi sebagian napas, yang membutakan surga. Pada saat ini, dari kehendak negeri dongeng ke dunia iblis, ini berlari ke daftar dewa. Ye Chen langsung mengerti bahwa niat ini tidak dapat direproduksi. Jiwa tua itu berkata, ini juga cukup untuk membuktikan, pecahan daftar Feng Shen benar-benar akan datang ke dunia, jika tidak, bahkan negeri dongeng pun tidak akan bisa mengejutkan semuanya. Dengan kehendak negeri dongeng ini untuk bertarung, kita masih bermain kentut. Ye Chen tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Jiwa tua itu berkata, itu belum tentu. Meskipun kehendak negeri dongeng ini adalah kehendak para abadi negeri dongeng, kekuatan mereka belum tentu sangat kuat. Selain itu, beberapa dari mereka akan kuat dan lemah. Itu tergantung pada keberuntungan. Selain itu, kehendak negeri dongeng ini juga dapat disempurnakan untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Itu bisa disempurnakan. Mata Ye Chen berbinar, jika Anda bisa menyempurnakan keinginan peri, itu juga sangat luar biasa. Cahaya itu tersebar dan melayang-layang, tanpa tujuan. Salah satu orang yang paling kuat meraih sekelompok cahaya, yang dengan cepat menghindar, dan pada saat yang sama mengeluarkan cahaya yang kuat, yang menembus telapak tangan orang kuat yang tak tertandingi itu. Semua orang ngeri, jauh dari cahaya-cahaya ini tidak diketahui, atau tidak memprovokasinya. Sekarang bisa menyerang, dan begitu kuat. Ye Chen terkejut. Tentu saja kuat, tidak mudah diprovokasi. Jiwa tua itu tampak seolah-olah menerima begitu saja hal itu. Ye Chen mengerutkan bibirnya dan ingin meraih sekelompok cahaya untuk disempurnakan dan diolah. Sekarang tampaknya itu terlalu sederhana. Bagaimanapun, cahaya-cahaya ini adalah kehendak negeri dongeng, yang tidak mudah untuk dihadapi. Setelah melihat bahwa orang kuat yang tak tertandingi itu menderita kerugian, orang kuat lainnya tidak bergerak gegabah. Mereka semua mengamati dengan saksama.
Dengan persepsi mereka yang tajam, mereka semua merasakan cahaya dengan keabadian dan asal-usul yang luar biasa. Cahaya-cahaya ini menyebar semakin jauh, tidak ada yang berani bergerak, tetapi juga hanya bisa menonton. Seorang pria kuat yang tak tertandingi tidak mau menerimanya. Dia meraih tangannya lagi dan meraih sekelompok cahaya. Cahaya itu ingin menghindar, tetapi tampaknya dia tidak memiliki kemampuan. Dia langsung ditangkap oleh pria kuat yang tak tertandingi itu. Ada hukum negeri dongeng. Pria kuat yang tak tertandingi ini terkejut, dan tiba-tiba mengeluarkan kekuatan yang kuat, secara langsung memurnikan kelompok cahaya ini, matanya bersinar dengan sentuhan cahaya yang menyala-nyala. Itu memang hal yang baik. Pria hebat itu sangat gembira. Orang-orang lainnya tahu bahwa dia pasti mendapat manfaat dari penampilannya. Cahaya itu sangat berharga, jadi mereka semua dengan cepat mulai menangkap cahaya itu. Ye Chen tertegun sejenak, berkata, tanpa diduga disempurnakan, ini selesai, diperkirakan tidak akan ada sedikit pun yang tersisa. Tidak mungkin. Jika kehendak negeri dongeng begitu mudah dihancurkan, apakah para dewa itu akan segera sia-sia? Jiwa tua itu berkata dengan pasti. Apakah hal-hal ini membuat perbedaan besar? Orang-orang kuat ini merampok, tampaknya luar biasa. Banyak orang siap bergerak dan ingin menangkap sedikit cahaya, tetapi mereka tidak berani menjadi yang pertama menembak burung pertama. Jika menjadi sasaran, semuanya akan berakhir. Ye Chen melihat bahwa banyak cahaya telah menyebar jauh. Bahkan jika orang-orang kuat ini cepat, masih ada beberapa ikan yang luput dari jaring. Selain itu, ada beberapa cahaya yang kuat di antara mereka. Orang-orang kuat itu juga menderita banyak kerugian dan akhirnya membuat mereka melarikan diri. Kita harus menemukan kelompok. Ye Chen bergumam dalam hatinya. Sekelompok cahaya dalam persaingan beberapa orang kuat, telah menjadi sangat sedikit, sebagian besar cahaya telah diberikan kepada yang kuat, hanya sebagian kecil dari cahaya yang terlalu kuat untuk dipahami. Tentu saja, ada juga beberapa cahaya yang beruntung bersembunyi di masa lalu, cahaya-cahaya ini secara bertahap menghilang dalam penglihatan semua orang, tidak ada cara untuk menemukannya. Ye Chen tidak ingin kehilangan kesempatan seperti itu. Cahaya-cahaya ini belum berubah menjadi bentuk manusia. Jika mereka berubah menjadi bentuk manusia, akan ada beberapa masalah. Oleh karena itu, jika Anda ingin mendapatkan kehendak negeri dongeng, Anda hanya dapat memanfaatkan masa kini. Ketika banyak orang tidak berani bergerak, Ye Chen meninggalkan kerumunan dengan tenang, dan dia melacak keluar. Meskipun beberapa cahaya menghilang, dia telah dengan hati-hati mengamati keberadaan cahaya-cahaya ini sebelumnya. Jika dia beruntung, dia mungkin masih dapat menemukannya. Ye Chen menyebarkan kekuatan jiwa dan menjelajahi setiap tempat hingga sejauh mungkin. Dia perlahan mencari di satu arah. Kekuatan jiwa menyapu area ini terus-menerus, bahkan jika itu adalah celah. Dewa keberuntungan masih sangat baik kepada Ye Chen. Setelah mencari beberapa saat, dia menemukan sekelompok cahaya yang tersembunyi di celah salah satu ngarai. Ketika Ye Chen lewat, cahaya itu berangsur-angsur membesar dan membesar. Tampaknya cahaya itu mulai berubah menjadi bentuk manusia. Jika dalam beberapa saat, mungkin cahaya itu telah berubah menjadi bentuk manusia. Pada saat itu, tidak jelas apakah itu adalah kehendak negeri dongeng atau orang-orang iblis. Cepatlah, dia akan berubah. Pada saat ini, dia yang paling rentan. Begitu dia berubah, mungkin sulit untuk dihadapi. Melihat pemandangan ini, jiwa tua itu segera berkata dengan gugup. Ye Chen dengan cepat mengulurkan tangannya, ditutupi dengan lapisan hukum peri, tangan besarnya meraih ke arah kelompok kehendak peri itu, cahaya hukum peri berkedip, memenuhi seluruh telapak tangan Ye Chen. Tampaknya kehendak abadi merasakan bahaya besar dan ingin melarikan diri. Namun, itu dalam periode transformasi dan dibatasi dalam semua aspek, jadi tidak mungkin untuk melarikan diri. Itu adalah waktu terlemah ketika kehendak negeri dongeng berubah bentuk, jadi kita harus bersembunyi. Namun, begitu transformasi berhasil, itu adalah momen yang paling kuat, dan kemudian tidak disengaja dengan orang-orang biasa, dan sulit untuk membedakan antara kehendak abadi dan manusia. Kelompok kehendak negeri dongeng ini lebih malang, ditemukan pada saat ini, sekarang bahkan jika ingin melarikan diri, sulit. Ye Chen meraih masa lalu, dan kehendak abadi tidak dapat melarikan diri. Dibatasi oleh transformasi, Ye Chen tidak dapat menyerang.
Ye Chen meraih kelompok kehendak peri ini di tangannya. Ye Chen bersemangat, dan jiwa tua itu segera berkata, perbaiki sekarang, jangan tunda. Ye Chen mengangguk dan mulai memurnikan langsung di tempatnya. Hukum peri bersinar dengan cahaya, memancarkan kekuatan, dan mulai memurnikan kelompok kehendak negeri dongeng ini. Aku adalah kehendak Jin Xian. Kalian manusia fana berani memurnikanku sialan. Saat Ye Chen memurnikan kelompok kehendak negeri dongeng ini, otaknya tiba-tiba mengeluarkan raungan marah. Kehendak Jin Xian. Ye Chen terkejut. Dia tahu bahwa ada berbagai tingkatan makhluk abadi. Status Jin Xian di negeri dongeng sangat tinggi. Ini bukan kehendak umum negeri dongeng. Tidak mengherankan bahwa makhluk abadi biasa tidak memiliki kemampuan untuk mentransmisikan kehendak negeri dongeng ke 4 alam berikutnya. Hanya makhluk abadi yang lebih kuat yang dapat melakukannya. Setelah memurnikan kehendak abadi ini, lihat apakah kamu dapat memahami hukum abadi emas. Kata jiwa tua itu. Ye Chen mengangguk dan terus memurnikan. Setelah beberapa saat, Ye Chen memurnikan kelompok kehendak abadi ini. Dia merasakan kekuatan kelompok kehendak abadi ini dan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Setelah menyerapnya, napasnya meningkat pesat, dan hukum abadi memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Kombinasi hukum peri itu sendiri dan kehendak negeri peri membuat hukum negeri peri tampak menjadi lebih kuat. Napas Ye Chen meningkat, dan ada tanda-tanda untuk menerobos ke 9 tingkat gangguan. Menurut hukum roh para abadi, tingkat keabadian akan sama dengan tingkat kehendak abadi. Saat ini, kita tidak tahu sejauh mana hukum peri, tetapi menilai dari jiwa lama, itu seharusnya lebih umum. Oleh karena itu, jika kita bisa mendapatkan hukum peri Jin Xian, itu pasti akan memiliki manfaat besar. Ye Chen merasakannya dalam kehendak keabadian, tetapi dia tidak menemukan aturan keabadian emas. Dia sedikit kecewa. Jiwa tua itu menghela nafas, mungkin hanya kehendak negeri peri yang lebih kuat yang mengandung hukum keabadian emas. Tidak masalah jika tidak. Untungnya, kekuatan keabadian dari kehendak negeri peri dapat meningkatkan kekuatan hukum negeri peri, dan wilayahnya juga telah ditingkatkan. Ini bukan keuntungan kecil. Ye Chen tidak memiliki apapun untuk dikeluhkan, setidaknya dia juga beruntung. Dia segera bergegas keluar dari ngarai. Pada saat ini, banyak orang juga mencari kehendak negeri dongeng, tetapi sekarang tampaknya sudah agak terlambat. Banyak orang masih berkumpul di dekat gua. Pada saat ini, gua menjadi tenang. Seorang pria yang kuat menarik peti mati keluar dari gua. Itu hanya potongan-potongan peti mati. Peti mati itu telah terkoyak. Saya tidak tahu dari bahan apa peti mati ini dibuat, tetapi karena berasal dari negeri dongeng, bahkan hal terpenting di negeri dongeng lebih baik daripada yang ada di 4 alam bawah. Terlebih lagi, itu bukan hal terakhir. Sayang sekali pecahan-pecahan ini tidak dapat diperoleh, kalau tidak, lebih baik mempelajarinya saja. Ye Chen tersenyum sedikit tidak puas. Jiwa tua berkata, bahan ini sangat istimewa, aku tidak tahu bahan apa itu. Meskipun orang-orang besar itu pergi dengan pecahan peti mati, banyak orang mendidih, suasana depresi tiba-tiba hancur, banyak orang bergegas ke lubang besar, berpikir untuk melihat apakah mereka dapat menemukan yang murah, tetapi akhirnya menemukan bahwa lubang besar itu begitu bersih sehingga bahkan tikus pun harus menangis kembali. Banyak wasiat negeri dongeng telah melarikan diri, yang bukan hal yang baik bagi dunia iblis. Ini adalah bahaya tersembunyi, dan mungkin akan pecah suatu saat, memberikan dunia iblis pukulan besar. Jiwa tua itu tidak tahu apa-apa lagi tentang wasiat negeri dongeng. Watak negeri dongeng dapat menjadi semakin kuat, dan setelah mencapai tingkat tertentu, ia dapat berkomunikasi dengan makhluk abadi negeri dongeng dan mendapatkan kekuatan yang lebih mengerikan. Bahkan orang kuat dari lingkaran besar mungkin bukan lawannya. Banyak orang merasa bahwa ini adalah akhir dari masalah ini, jadi selain beberapa penyesalan karena mereka tidak mendapatkan manfaat apapun, mereka tidak memikirkannya. Mereka semua pergi dan kembali ke wilayah Qilin untuk menghadiri pertemuan Wanyao. Beberapa orang Ye Chen juga pergi, tetapi hati Ye Chen jernih, di masa depan di majelis Wanyao mungkin akan menghadapi beberapa lawan tangguh. Ketika semua orang pergi, lubang kosong itu menjadi dingin dan jernih. Pada saat ini, sesosok muncul di sini. Wajahnya dingin dan ekspresinya ironis dan ganas. Aku akan membuat kalian semua membayar harganya.
Bagi banyak orang, peti mati yang jatuh dari langit mungkin hanya sebuah episode sebelum kedatangan Majelis Banshee, tetapi banyak orang tidak menyangka bahwa episode ini, segera setelahnya, membiarkan dunia iblis melepaskan gempa bumi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ye Chen tidak mengikuti arus orang-orang kembali, dan setelah beberapa patah kata dari Flying Tiger, dia pergi sendirian. Dia merasa bahwa napas di tubuhnya tidak dapat ditekan. Tampaknya dia terus-menerus menguat karena kehendak negeri dongeng. Perubahan semacam ini sangat salah. Dia harus menemukan tempat yang tenang untuk menghadapinya. Apa yang terjadi? Mengapa napasku masih naik? Ketika Ye Chen tiba di puncak gunung, dia melihat ke dalam tubuhnya dan menemukan bahwa ada kekuatan yang terus-menerus meningkat. Tampaknya kekuatan ini bukan miliknya, tetapi dapat memengaruhinya. Wajah jiwa tua itu sedikit berubah, dan dia berkata, sepertinya aku meremehkan kehendak jalan abadi. Kamu segera menekannya dengan potongan-potongan daftar dewa, dan biarkan pecahan-pecahan daftar dewa menyerap kekuatan ini. Ye Chen mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan pecahan-pecahan daftar Feng Shen berkedip-kedip dengan cahaya. Rune mengalir dan mulai menekan kekuatan ini. Kekuatan itu bertemu dengan rune dari daftar dewa dan menggigil sejenak, seolah-olah telah bertemu sesuatu yang mengerikan. Itu adalah ketakutan naluriah. Daftar rune of Feng Shen membungkusnya, dan tampaknya bersemangat, seolah-olah kekuatan ini dapat membantunya. Kekuatan ini disempurnakan oleh daftar para dewa. Daftar para dewa bersinar terang. Memang ada beberapa perubahan, tetapi segera kembali normal lagi. Kekuatan seperti itu seperti lautan batu, dan tidak ada gerakan. Feng Shenbang adalah artefak pertama di dunia, dan kekuatan yang dibutuhkan tidak terhitung. Kekuatan kehendak negeri dongeng tidak cukup bahkan untuk memukul gigi. Ye Chen menyempurnakan kehendak negeri dongeng. Ada situasi seperti itu. Anda tidak perlu memikirkannya. Sekarang orang-orang besar itu juga telah menyempurnakan kehendak negeri dongeng, dan sekarang ada masalah yang sama. Kekuatan-kekuatan ini tidak dapat diintegrasikan dengan mereka, dan ada fenomena yang tidak normal. Namun, orang-orang besar ini kuat dan memiliki kemampuan untuk menekan kekuatan seperti itu, tetapi prosesnya juga sangat sulit. Sehari kemudian, napas yang sangat luar biasa keluar dari kota. Sebuah kekuatan yang kuat langsung menuju ke langit. Kemudian, langit berguncang dan awan berubah dengan cepat. Ledakan, langit bergemuruh dan membentuk pusaran, di mana seberkas cahaya jatuh. Cahaya ini langsung menyelimuti suatu tempat di Istana Qilin. Di kota Kirin, banyak orang melihat pemandangan ini dan merasa sangat luar biasa. Apa yang terjadi? Cahaya itu, bisakah kita katakan bahwa leluhur tua orang Qilin akan naik ke langit? Banyak generasi tua klan iblis melihat pemandangan ini, terkejut dan merasa luar biasa. Seluruh kota Qilin mendidih, dan banyak sekali orang yang memperhatikannya. Banyak klan iblis dari generasi yang lebih tua merasa bahwa mereka akan menyaksikan terbitnya matahari. Mereka sangat bersemangat. Pada saat ini, klan Qilin sedang dalam kekacauan, dan anggota klan yang kuat muncul satu demi satu. Banyak fosil hidup yang mungkin telah berubah menjadi manusia muncul. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak keluar, karena mereka merasakan kekuatan koneksi dari negeri dongeng dalam cahaya ini. Leluhur tua akan terbang. Qilin Wu terkejut. Bagaimana itu bisa terjadi? Kekuatan leluhur tua seharusnya tidak cukup untuk melambung. Bagaimana mereka bisa tiba-tiba menarik kekuatan dunia surgawi? Para leluhur orang Qilin semuanya terkejut dan bingung. Apakah itu ada hubungannya dengan cahaya yang diperoleh leluhur kita sebelumnya? Mungkin kunci dari masalah negeri dongeng adalah bahwa mereka yang dapat membuat cahaya berasal dari dunia batin Qilin. Awalnya, mereka yang muncul dalam keluarga harus bangga dan bangga, tetapi bagi orang-orang Qilin saat ini, mereka terlihat bermartabat dan tidak bisa bahagia sama sekali. Dalam periode khusus ini, mereka membutuhkan kekuatan yang kuat untuk menghalangi. Meskipun ada banyak orang kuat di klan dan memiliki informasi yang mendalam, jika pencegah maksimal seperti itu tidak tersedia, maka itu akan menyebabkan masalah besar bagi orang-orang Qilin. Kekuatan menarik orang dari langit menjadi semakin kuat. Rasa teror tiba-tiba meledak dari suatu tempat di klan Qilin. Leluhur klan Qilin bergegas keluar dan berdiri di udara. Darah aslinya sedang menurun. Tidak banyak waktu tersisa baginya untuk menjadi abadi. Namun, takdir membuat lelucon besar padanya.
Ketika dia hendak menyerah, hal seperti itu terjadi. Dia tidak tahu apakah dia senang atau sedih. Setelah dia menyempurnakan keinginan negeri dongeng, keinginan negeri dongeng itu terbalik. Akhirnya, dia menekannya dan menyempurnakannya secara menyeluruh, tetapi dia tidak dapat memikirkan kekuatan untuk memimpin. Lao Zuzong, semua orang dari suku Qilin menatap langit dengan tatapan serius, dan mereka enggan untuk menyerah. Ini adalah takdir. Aku pergi. Kau jaga keluarga Kirin. Tubuh leluhur tua suku Qilin tidak lagi berada di bawah kendalinya sendiri dan mulai membumbung tinggi. Sebenarnya, dia benar-benar ingin mengatakan bahwa dia tidak ingin pergi. Sebenarnya, aku ingin tetap tinggal. Selamat tinggal leluhurku. Semua orang dari klan Qilin berlutut dan menyaksikan leluhur tua itu terbang ke negeri dongeng dengan penuh hormat. Leluhur dari suku Qilin benar-benar telah bangkit. Aku tidak menyangka bahwa aku akan dapat melihat matahari terbit di masa hidupku. Sayang sekali, ada generasi klan iblis yang sangat tua yang melihat pemandangan seperti itu, merasa gembira. Merupakan impian setiap biksu untuk terbang dan naik ke keabadian. Namun, berapa banyak orang yang dapat terbang dan menjadi abadi? Sebagian besar biksu perlahan-lahan tenggelam dalam sungai waktu, semua mimpi mereka diencerkan dengan sungai. Seluruh kota Qilin menjadi sensasi. Adegan seperti itu terlalu mengejutkan dan membuat marah. Leluhur tua klan Qilin telah bangkit, jadi, pada saat ini, orang-orang dari 10 klan iblis di kota itu tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan wajah mereka menjadi jelek. Tidak, leluhur tua klan Qilin telah mendapatkan cahaya dan sekarang mereka terbang tinggi. Apakah leluhur kita akan melakukan hal yang sama? Kembalilah segera. Pada saat ini, tidak ada satupun dari 10 orang iblis teratas di kota Qilin yang tega menantikan pemandangan yang melonjak dari hari ke hari. Mereka semua dengan cepat meninggalkan kota Qilin dan bergegas ke kelompok etnis mereka sendiri. Pada saat ini, di dunia iblis, tidak hanya kota Qilin yang muncul fenomena melayang di langit, tetapi juga di kelompok etnis Qinglong, Tianlong dan Baihu. Di antara 10 klan iblis, masih ada 7 klan iblis yang memiliki kekuatan menghubungkan dan memimpin. Mengapa leluhur kita tiba-tiba akan terbang? Di antara orang-orang Qinglong, banyak orang terkejut. Raungan, seekor naga hijau meraung, bangkit dari klan naga hijau, melayang di udara, diselimuti oleh kekuatan menerima dan memimpin, tubuhnya tidak dapat menahan diri untuk tidak melambung tinggi. Lindungi orang-orang Qinglong, aku mengejar leluhurku. Naga hijau ini sangat tua. Pada saat terbang, ia mengeluarkan raungan terakhir, yang tampaknya sedikit tidak berdaya. Selamat tinggal leluhurku. Di dalam klan Qinglong, naga itu bernyanyi, dan semua orang berlutut untuk menyaksikan Qinglong tua itu bangkit. Dengan suara nyanyian naga, leluhur tua dari kebangsaan Qinglong membubung ke langit dan memasuki negeri dongeng. Kekuatan memimpin menghilang. Seluruh klan naga diselimuti depresi. Perasaan batin masing-masing klan rumit. Sulit untuk mengatakan apakah mereka harus senang atau sedih. Meskipun klan naga memiliki fondasi yang dalam, bahkan tanpa perlindungan leluhur lama, itu juga merupakan penguasa di seluruh klan naga, dan tidak ada yang bisa menggoyahkan posisi seperti itu. Namun, leluhur lama melonjak tanpa peringatan, yang membuat mereka sedikit tidak siap. Di antara 10 klan iblis teratas, keberadaan 8 leluhur menyempurnakan kehendak negeri dongeng, dan semuanya menarik kekuatan penghubung. Dalam satu hari, 8 anggota klan iblis yang kuat melonjak, dan seluruh dunia iblis terguncang, yang merupakan gempa bumi besar. Awalnya, hal seperti itu seharusnya membahagiakan, lagi pula, itu melambangkan kekuatan klan iblis, tetapi tidak ada satupun dari 10 klan iblis teratas yang bisa membahagiakan, yang semuanya memiliki perasaan batin yang rumit dan tidak dapat dikatakan. Dan dunia iblis, juga banyak diskusi, tentang masalah ini sangat memprihatinkan. Beberapa klan iblis yang kuat belum memberikan komentar apapun tentang ini, dan mereka bahkan lebih rendah hati, karena pada saat ini, mereka tidak akan pernah terlalu aktif. Mereka samar-samar merasakan atmosfer halus di dalam 10 klan iblis. 10 klan iblis tidak bersemangat dengan kebangkitan klan mereka. Jika mereka terlalu aktif, mereka mungkin menyebabkan bencana jika mereka tidak berhati-hati. Leluhur tua dari 10 keluarga iblis semuanya telah bangkit karena mereka telah memurnikan kehendak negeri dongeng. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan ketika dia memikirkannya,
dia akan dipaksa untuk terbang ke negeri dongeng seperti para leluhur itu jika dia tidak memiliki kekuatan Feng Shenbang untuk memurnikan. Sepertinya kehendak negeri dongeng ini tidak biasa. Jiwa tua itu menghela napas lega. Pertemuan Bansi belum dimulai, dan daftar dewa belum terlihat, begitu banyak hal telah dibuat. Tampaknya pertemuan Wanyao ini tidak akan berjalan mulus. Kata Ye Chen. Ini adalah berkah, bukan bencana. Ini adalah bencana yang tidak dapat dihindari. Kita harus lebih berhati-hati, kata jiwa tua itu. Dia mengangguk ke kiri dan kanan sejauh mungkin, dan beberapa hal tidak mungkin. Memurnikan keinginan negeri dongeng berarti membayar harga. Di kota Qilin, beberapa orang menyaksikan leluhur tua keluarga Qilin terbang ke negeri dongeng, dan sebuah ejekan keluar dari mulutnya. Ini adalah seorang pria muda dengan fitur-fitur bagus dan jubah emas. Wajahnya yang tampan penuh dengan kesombongan yang dingin dan selera jahat, yang membuat orang merasa berada di kejauhan. Kebangkitan leluhur dari 10 klan iblis telah menjadi topik pembicaraan di seluruh dunia iblis. Sampai konferensi Wanyao diadakan, acara ini secara bertahap diliput oleh pertemuan Wanyao. Pertemuan Wanyao tidak berubah karena kejadian-kejadian ini, tetapi diadakan sesuai jadwal. Pada hari ini, jumlah orang di kota Qilin tiba-tiba meningkat, tetapi kekuatan klan iblis yang berani memasuki kota Qilin tidak buruk. Sebagian besar klan iblis tidak berani memasuki kota Qilin sesuka hati. Jika satu klan iblis secara tidak sengaja terprovokasi di kota Qilin, itu mungkin tidak hanya membunuh dirinya sendiri, tetapi juga melibatkan kelompok etnis. Oleh karena itu, mereka lebih suka menunggu di luar kota daripada memasuki kota. Hari ini, konferensi Bansi akan diadakan. Saya tidak tahu apakah semuanya akan datang. Ye Chen berdiri di luar kota Qilin, menatap kota besar itu, bergumam pada dirinya sendiri. Daftar dewa pasti akan muncul, tetapi dengan cara apa, tidak seorang pun tahu. Begitu konferensi Wanyao diadakan, apa yang harus Anda temui tetap akan bertemu. Kata jiwa tua itu. Long Ji, apakah Anda tidak pernah melihat Wei Yu terakhir kali? Ye Chen ke sisi jalan Long Ji. Long Ji tampak sedikit bingung dan mengangguk. Ketika peti mati negeri dongeng mendarat, begitu banyak orang berkumpul bersama. Long Ji juga dengan hati-hati mencari sosok Wei Yu. Ye Chen menghibur, jangan khawatir, Wei Yu pasti akan datang. Hari ini adalah pertemuan Wanyao. Klan burung mayat hidup pasti akan mengirim Wei Yu untuk datang. Ketika pertemuan Wanyao dimulai, Anda pasti akan dapat melihatnya. Long Ji mengangguk penuh harap dan berkata, saya akan selalu menunggu. Namun, Anda tidak bisa impulsif. Anda masih harus menahan emosi Anda. Jika Anda memberi tahu mayat hidup bahwa Anda ada di sini, Anda mungkin mencoba membunuh Anda, dan kemudian saya tidak dapat melindungi Anda. Ye Chen menegur. Long Ji mengangguk, aku mengerti. Selama aku bisa melihat Wei Yu dan tahu bahwa dia sangat baik, aku akan bertahan. Ye Chen menghela napas, takdir memang suka menggoda orang, tetapi dua orang yang jelas-jelas saling mencintai tidak mungkin bersama. Yang penting, mereka menghadapi banyak rintangan. Orang-orang yang beruntung mungkin bisa menjaga awan tetap terbuka dan melihat bulan yang cerah setelah masa-masa sulit. Orang-orang yang tidak beruntung, pada akhirnya, terpisah dari dua tempat dan tidak bisa disatukan. Dibandingkan dengan pertemuan antara Long Ji dan Wei Yu, Ye Chen merasa bahwa dia terlalu beruntung untuk menghadapi rintangan apapun, jadi dia harus menghargai orang-orang di depannya. Aku seharusnya bisa melihat mereka hari ini. Ye Chen memikirkan Yao Xi dan Liu Piaoyue, dan senyum bahagia muncul di sudut mulutnya. Melihat ini, Long Ji berkata sambil tersenyum, lihatlah senyummu yang begitu manis, kamu seharusnya memikirkan orang yang kamu sukai. Ye Chen tertegun sejenak, dengan sedikit senyum malu berkata, sudah begitu jelas. Itu seharusnya kesadaran seorang wanita. Long Ji berkata sambil tersenyum. Ye Chen berkata, wanita benar-benar kelompok yang aneh. Jadi jangan menyinggung wanita. Wanita bisa jadi mengerikan. Long Ji berkata dengan puas. Ye Chen berkata sambil tersenyum, ini benar-benar mengerikan. Tepat saat dia berbicara, terjadi keributan di kota. Sekelompok besar orang bergegas keluar kota dan tampaknya pergi ke suatu tempat. Sejumlah besar klan iblis yang menunggu di luar kota Qilin juga memperhatikannya. Mereka semua tahu bahwa pertemuan Bansi akan segera dimulai.
Klan iblis yang awalnya memasuki kota kini tengah menuju keluar kota. Semua klan iblis di luar kota sudah tahu bahwa pertemuan Banshee telah dimulai, dan sekarang pastilah tempat itu akan menjadi tempat penyelenggaraan konferensi. Di mana pertemuan Banshee akan diadakan? Ada klan iblis yang kebingungan. Belum ada informasi yang diungkapkan sebelumnya. Kelihatannya sangat misterius. Dimanapun itu, asalkan kalian bisa berpartisipasi, tidak apa-apa. Banyak klan iblis yang bersemangat, apapun yang terjadi, ini adalah kesempatan, kita harus menghargainya, bahkan jika kita hanya bermain kecap, jika kita cukup beruntung untuk mengambil harta karun yang bagus, itu tidak akan sia-sia. Bagi klan iblis kecil, tidak dituntut untuk memiliki banyak keberuntungan, kuncinya adalah dapat berpartisipasi, melihat dunia juga bagus. Klan iblis yang ingin berpartisipasi dalam konferensi Banshee sekarang akan menindaklanjuti dan pergi ke tempat final. Sebuah suara bergema di udara. Semua klan iblis bersemangat. Meskipun kalimatnya sederhana, kalimat itu mengungkapkan banyak informasi. Kata, apapun yang kau inginkan, berarti kau dapat melakukannya selama yang kau inginkan. Apakah benar-benar tidak ada batasan untuk pertemuan Banshee ini? Semua klan iblis dapat berpartisipasi. Banyak klan iblis kecil mendengar kata-kata seperti itu, bersemangat untuk itu, dan beberapa tidak dapat kembali kepada Tuhan. Di masa lalu, di mana mereka memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan Banshee, tetapi kali ini mereka hanya ingin mengambil kesempatan, tetapi mereka tidak berharap untuk memiliki keberuntungan yang nyata. Tidak peduli klan iblis besar atau kecil bersemangat untuk mengikuti tim. Di depan seluruh tim, pasti ada 10 klan iblis. Masing-masing dari mereka memancarkan momentum yang kuat, yang membuktikan bahwa 10 klan iblis itu berbeda. Setelah 10 klan iblis, ada klan kuat di sebelah 10 klan iblis, burung mayat hidup dan orang-orang kunpang. Kelompok etnis yang kuat seperti itu juga menunjukkan kekuatan ras mereka sendiri, satu persatu terlihat dingin dan sombong, dan bahkan membenci ras lain. Seluruh tim didasarkan pada kekuatan ras, dan tidak ada yang berani main-main, jika tidak, akan ada pertarungan ras. Sekelompok-kelompok etnis meninggalkan kota Qilin, dan Ye Chen mengikuti mereka. Mata Long Ji sibuk mencari sosok Wei Yu di antara burung-burung mayat hidup, tetapi dia masih tidak menemukan pria yang dipikirkannya siang dan malam. Ye Chen juga dengan hati-hati mengamati semua orang untuk melihat apakah ada orang yang dia kenal. Beberapa tahun yang lalu, klan iblis menyerang dunia manusia, dan para talenta muda dalam klan iblis juga berpartisipasi dalam perang, yang sebagian besar telah dia lihat. Selain itu, sebagian besar jenius klan iblis telah melihat para talenta di dunia manusia, jadi begitu mereka bertemu, mereka tidak akan ragu untuk bertempur. Namun, Ye Chen tidak melihat beberapa tempat suci dan sosok-sosok talenta muda di dunia manusia. Dia tidak bisa menahan perasaan aneh. Selain itu, dia tidak melihat sosok para jenius muda dari klan iblis itu. Adapun para hantu, protos, dan iblis, tampaknya tidak ada gerakan. Orang-orang ini begitu tenang sehingga mereka tidak muncul. Ye Chen tidak bisa menahan senyum pahit. Majelis Wanyao awalnya adalah medan perang generasi muda klan iblis, dan para ahli klan iblis hanya datang untuk membantu. Singkatnya, mereka melambaikan bendera dan berteriak untuk bersorak, atau untuk menunjukkan kekuatan kelompok etnis mereka. Ye Chen merasa menarik bahwa tidak ada satupun talenta generasi muda yang muncul. Setelah Ye Chen meninggalkan kota Qilin bersama mereka, sekitar 1 jam kemudian, mereka muncul di depan sebuah gunung yang menjulang tinggi dan berhenti di sini. Puncak gunung yang besar ini menukik ke langit. Tampaknya puncak gunung tidak dapat dilihat dari puncak gunung. Semuanya tertutup oleh awan dan kabut. Ada sebuah lubang besar di dekat puncak gunung. Bukankah ini Gunung Tianmen? Apakah ini tempat diadakannya pertemuan Banshee? Orang-orang iblis yang mengenal wilayah Qilin penasaran untuk melihat mereka di sini. Gunung ini disebut Gunung Tianmen. Mengapa disebut Gunung Tianmen adalah karena lubangnya yang besar. Gunung ini menjulang tinggi ke awan, seolah-olah berdekatan dengan langit, sedangkan lubang di dekat puncak gunung tampaknya dapat naik ke langit setelah melewati gua ini. Lubang ini juga dikenal sebagai Gua Tianmen, yang berarti pintu menuju surga. Banyak orang melihat sekeliling, dan mereka berbicara tentang apakah Gunung Tianmen ini dapat menarik perhatian mereka,
dan apakah pertemuan Wanyao ini akan diadakan di Gunung Tianmen? Tentu saja, isi dari setiap konferensi Wanyao berbeda, jadi tidak ada yang tahu apa isi spesifik dari konferensi Wanyao ini, jadi kita hanya bisa menunggu dengan sabar. Setelah 10 klan iblis datang ke sini, mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka tampaknya sedang menunggu sesuatu. Mereka semua terdiam. Setelah sekian lama, matahari terbit hingga ketinggian tertentu di langit. Saat matahari baru saja terlihat dari Gua Tianmen, mata 10 klan iblis teratas semuanya terbuka. Sudah waktunya. Qirin Wu menyipitkan mata dan menatap matahari dan Gua Tianmen yang tumpang tindih. Katanya, pada saat ini, orang-orang kuat dari 10 klan iblis semuanya keluar dan langsung menuju Gua Tianmen. Ketika matahari dan Gua Tianmen bertepatan, mereka segera mengulurkan tangan mereka, dan 10 orang kuat itu mengeluarkan napas yang kuat dan membuat cahaya menuju Gua Tianmen. Matahari dan Gua Tianmen bertepatan, jadi kita mulai pada saat ini, begitulah adanya. Ye Chen mengamati dengan sangat hati-hati. Dari posisinya, Anda dapat melihat bahwa matahari, Gua Tianmen dan dia hampir terbentuk menjadi 3 titik dan 1 garis. Matahari adalah milik Yang. Mereka memilih untuk melakukannya pada saat ini karena mereka ingin berdamai dengan hal-hal yang termasuk dalam Yin dan membubarkan Yin Qi yang kuat. Apakah maksud Anda kali ini Majelis Wanyao akan memasuki tempat itu dengan Yin Qi yang berat? Jiwa tua itu berpikir. Jika Anda ingin mengatakan bahwa Yin Qi sangat berat, di mana Anda dapat membandingkannya dengan dunia bawah? Ye Chen berkata sambil tersenyum. Jiwa tua itu berkata, saya kira itu adalah medan perang untuk dimasuki. Hanya banyak orang yang mati di medan perang, jadi Yin Qi relatif berat. Ye Chen juga mengangguk mendengar berita itu, yang juga masuk akal. Selama periode kehancuran besar, tidak hanya dunia manusia yang musnah, tetapi dunia bawah, dunia iblis, dan Protoss semuanya direduksi menjadi medan perang, dan tidak ada ras yang bebas dari bencana. Oleh karena itu, tidak salah untuk mengatakan bahwa medan perang dunia iblis tidak salah, dan hanya medan perang yang ditinggalkan oleh periode kekecewaan besar yang memiliki kemungkinan untuk memiliki daftar dewa, karena daftar dewa hanya dapat ada di dunia selama periode kehancuran besar. Ada perbedaan besar antara dunia pada periode kehancuran besar dan dunia sekarang. Ketika banyak tempat hancur dan tidak mungkin untuk dipulihkan, satu-satunya cara adalah menyegelnya. Oleh karena itu, setiap antarmuka akan memiliki banyak medan perang yang disegel. 10 orang kuat dari 10 klan iblis dengan tegas diluncurkan. Kekuatan yang kuat dan kekuatan matahari bertindak bersama. Ada gelombang ruang di Gua Tianmen. Sebuah susunan menjulang dan muncul. Setelah formasi muncul, 10 klan iblis teratas berhenti. Pada saat ini, Qirin Wu, sebagai tuan rumah, berdiri dan berkata, tempat konferensi Wanyao adalah makam Wanyao dalam legenda dunia iblis. Untuk mewarisi tujuan konferensi, semua keluarga iblis, besar atau kecil, dapat berpartisipasi dalam konferensi ini. Semua klan iblis sebelumnya peka terhadap informasi ini. Sekarang, setelah Qirin Wu mengonfirmasinya, mereka sangat gembira, tetapi mereka terkejut dengan apa yang mereka pikirkan. Makam Bansi. Hampir semua orang menyadari kata penting ini. Makam Wanyao yang legendaris, tempat di mana banyak keluarga iblis dimakamkan, sebenarnya ada di sana. Selama periode kehancuran besar, medan perang terbesar di dunia iblis, tempat di mana banyak orang kuat jatuh, tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya. Sepertinya ini adalah pertama kalinya pintu ini dibuka. Selain 10 klan iblis sangat tenang, klan iblis lainnya terkejut. Makam Wanyao selalu menjadi rumor di dunia iblis. Beberapa orang bahkan berpikir bahwa makam Wanyao tidak ada sama sekali. Itu hanya rumor. Mengapa kamu memilih makam Wanyao kali ini? Banyak orang dari klan iblis kecil telah mengubah wajah mereka. Tidak heran semua klan iblis akan berpartisipasi. Saya khawatir itu adalah alasan terakhir. Banyak klan iblis menebak, beberapa ketidakpuasan di hati, merasa bahwa 10 klan iblis teratas akan membiarkan mereka pergi sebagai umpan meriam untuk menjelajahi jalan. Tidak salah bagi mereka untuk menjadi umpan meriam, tetapi bukan karena alasan ini. Sekarang pintu masuk ke makam Bansi telah dibuka. Siapapun yang ingin berpartisipasi dalam majelis Wanyao dapat masuk selama mereka adalah generasi muda di klan.
Kirin Wu melirik semua iblis itu. Tidak heran kalian harus memilih untuk membukanya saat matahari dan Gua Tianmen bertepatan. Hanya dengan mendengar nama seperti itu, kita dapat melihat bahwa banyak sekali orang telah meninggal di dalam dan menjadi kuburan. Roh jahat itu pasti sangat kuat, kata jiwa tua itu. Ye Chen juga tampaknya memahami sesuatu dan mencibir, tidak heran para talenta muda di 10 klan iblis teratas belum muncul. Mereka ingin membiarkan orang-orang dari klan iblis kecil ini masuk untuk menjelajahi jalan dan menggunakan mereka sebagai umpan meriam. Di mata mereka, klan iblis kecil ini hanya memiliki satu nilai. Jika mereka bahkan tidak memiliki nilai sebagai umpan meriam, mereka tidak akan diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertemuan Bansi. Kata jiwa tua itu. Aku khawatir jika klan iblis ini tahu bahwa mereka ingin memasuki makam Wanyao, mereka akan mundur. Ye Chen melihat klan iblis kecil itu di tempat kejadian. Setengah dari mereka bersemangat saat ini, dan setidaknya setengah dari mereka tidak mau berpartisipasi. Di tempat kejadian, semua klan iblis saling memandang, dan tidak ada yang ingin menjadi umpan meriam. Kenapa kalian tidak ingin berpartisipasi? Ini adalah kesempatan langka. Jika kalian melewatkannya, mungkin tidak semua klan iblis dapat menghadiri konferensi Wanyao berikutnya. Melihat reaksi orang-orang, Qilin Wu mengerutkan kening dan berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Ada godaan dan ancaman dalam kalimat ini, yang membuat kelompok etnis saat ini berada dalam dilema untuk sementara waktu. Mereka tidak tahu apakah akan memasuki makam Wanyao atau tidak. Ini adalah kesempatan langka, bahkan jika itu adalah umpan meriam. Klan iblis yang kuat menggertakkan giginya. Meskipun ini adalah kesempatan, risiko yang dihadapi oleh kesempatan seperti itu lebih dari sebelumnya. Banyak klan iblis tidak berani membuat keputusan gegabah. Yang harus mereka kirimkan adalah orang-orang muda yang luar biasa dalam kelompok etnis. Pertumbuhan mereka terkait dengan nasib masa depan kelompok etnis, jadi mereka tidak ceroboh. Namun, meskipun risikonya terlalu besar, itu lebih baik daripada tidak ada kesempatan. Sekarang yang dibutuhkan klan iblis kecil ini adalah kesempatan. Jika Anda tidak menangkapnya kali ini, mungkin tidak ada kesempatan di masa depan. Semua orang tahu bahwa jika Anda ingin mendapatkan imbalan, Anda harus membayar harga tertentu. Dunia tidak memiliki apapun untuk didapatkan. Jadi, beberapa orang menggigit gigi mereka dan harus mengejanya. Beberapa kelompok etnis yang ragu-ragu melihat bahwa beberapa kelompok etnis menyatakan kesediaan mereka untuk berpartisipasi, tetapi beberapa dari mereka santai, dan mereka melakukan perjuangan terakhir di hati mereka. Tidak seorang pun pernah memasuki makam Wanyao. Tidak seorang pun tahu apa yang terjadi di dalamnya. Namun, tidak diragukan lagi bahwa ada peluang besar. Ada banyak leluhur yang kuat yang jatuh pada periode kehancuran besar. Mungkin Anda dapat menemukan warisan yang hilang yang ditinggalkan oleh leluhur Anda. Mungkin Anda bisa mendapatkan harta karun lainnya. Singkatnya, bahayanya besar, tetapi hasilnya lebih besar. Qilin Wu tahu bahwa banyak kelompok etnis yang goyah, dan mereka hanya harus melakukan perjuangan psikologis terakhir, jadi mereka mencoba untuk menggoda mereka lagi. Benar saja, banyak kelompok etnis sering mendengar kata-kata seperti itu, dan akhirnya hati mereka mendatar dan mereka tidak ragu lagi. Untuk saat ini, aku tidak percaya keluarga kita begitu sial. Jika kamu tidak mencoba, kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk maju. Harapan keluarga kita ada padamu, dan masa depanmu bergantung padamu. Semuanya harus hati-hati, demi kelompok etnis, demi dirimu sendiri, raih kesempatan ini dan keluar hidup-hidup, kamu akan menjadi pahlawan bagi seluruh kelompok etnis. Banyak tetua klan dari klan iblis kecil memberitahu orang-orang muda mereka yang luar biasa untuk menyemangati mereka dan menaruh semua harapan mereka pada mereka. Orang-orang muda dari klan iblis kecil ini semua mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan dengan harapan suku, mereka secara bertahap memasuki susunan Gua Tianmen dan menghilang. Tidak ada yang tahu bagaimana situasi di ujung lain susunan dan seperti apa dunia di sana. Klan iblis yang telah mengirim klannya hanya dapat mematuhi nasib surga. Sekarang beberapa klan iblis menengah dan klan iblis besar juga menghadapi pilihan, tetapi di hati mereka ada rasa superioritas, lebih kuat dari klan iblis kecil. Sekarang klan iblis kecil telah memiliki klan untuk masuk, jika mereka malu-malu, wajah itu benar-benar tidak dapat digantung.
Oleh karena itu, meskipun para tetua klan iblis tingkat menengah dan klan iblis besar ini khawatir, mereka juga dengan tegas membiarkan para pemuda luar biasa dari klan tersebut memasuki makam Wanyao. Orang-orang dari 10 klan iblis teratas melihat bahwa semua orang dari klan iblis lainnya masuk satu persatu, dan wajah mereka menunjukkan sedikit penghinaan. Mereka tidak peduli dengan hidup dan mati orang-orang ini. Mereka hanyalah umpan meriam. Terlebih lagi, itu semua adalah keinginan Anda. Tidak seorang pun akan memaksanya. Tidak seorang pun dapat menyalahkan siapapun atas hasil akhirnya. Orang-orang ini semua adalah umpan meriam, tetapi mereka belum tentu umpan meriam. Jika mereka beruntung, mereka mungkin memiliki peluang bagus. Pertama-tama, mereka harus mendapatkannya terlebih dahulu. Kemalangan dan kebahagiaan bergantung pada mereka. Ye Chen berkata pada dirinya sendiri. Setelah semua orang iblis lainnya masuk, Ye Chen melihat sekeliling. Dia merasa ada lebih banyak orang di sekitar, semuanya adalah anak muda. Dia tahu bahwa orang-orang dari antarmuka lain mulai bermunculan. Semuanya mulai datang, Ye Chen bergumam. Kemudian, di langit, suara naga dan angin datang, dan para talenta muda dari 10 klan iblis teratas datang satu demi satu. Aura orang-orang ini sangat kuat, yang menunjukkan kekuatan 10 klan iblis sebagai penguasa dunia iblis. Ye Chen melihat banyak tokoh yang dikenalnya, seperti King Tian dari kebangsaan King Long, Huang Yu dari kebangsaan Feng Huang, beberapa monyet dari klan Ling Monkey, dan beberapa Jinwu besar dari kebangsaan Jinwu. Semua ini maju untuk menyerang dunia manusia. Orang-orang ini lebih kuat daripada beberapa tahun yang lalu, dan momentum mereka membuat orang-orang merasa sangat tertekan. Mereka terlahir dengan semacam kebanggaan, satu persatu, mereka tidak mengakui kekalahan, bahkan di 10 klan iblis teratas, mereka semua menganggap diri mereka sebagai yang pertama di dunia. Ketika mereka datang ke sini, mereka tidak melihat orang lain secara langsung. Mereka menatap Gua Tianmen satu persatu, bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Mereka memiliki perasaan bersemangat. Kalian semua masuklah, kata Qilin Wu. Setelah mendapat izin, para jenius ini, satu persatu, memancarkan aura yang kuat dan bergegas menuju Gua Tianmen. Klan iblis lainnya menantikannya. Jika bakat seperti itu muncul di kelompok etnis mereka, seluruh kelompok etnis pasti akan menjadi cemerlang di masa depan. Setelah bakat dari 10 klan iblis memasuki makam Wanyao satu demi satu, beberapa anak muda dari klan iblis besar mengikutinya. Wei Yu, pada saat ini, Ye Chen di sekitar Long Ji tiba-tiba bersemangat. Mata Ye Chen bergerak dan dia melihat seorang pemuda tampan muncul. Dia bergegas ke Gua Tianmen tanpa ekspresi di wajahnya. Dia yakin bahwa pria ini pasti Wei Yu dari suku burung mayat hidup. Aku juga ingin memasuki makam Bansi, kata Long Ji. Ye Chen berkata, kamu tidak boleh masuk. Jangan lupa bahwa kamu memiliki 2 anak. Jika sesuatu terjadi padamu, apakah kamu ingin anakmu tidak memiliki ibu? Hati Long Ji bergetar, matanya rumit, dan dia berjuang di dalam hatinya. Tetapi akhirnya dia berkata dengan tegas, aku harus masuk. Ini adalah satu-satunya kesempatan bagiku untuk bertemu Wei Yu. Biarkan aku bersikap egois. Jika aku mati, tolong besarkan anakku dan aku akan membalasnya di kehidupan selanjutnya. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan melihat tekad Long Ji. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya berkata, berhati-hatilah dan cobalah untuk bertahan hidup. Anakmu membutuhkanmu. Long Ji mengangguk dan memberikan 2 telur kepada Ye Chen, lalu dia bergegas ke Gua Tianmen. Ye Chen menghela napas dan menarik kembali pikirannya. Pada saat ini, ada sosok yang memasuki Gua Tianmen, yang sangat cepat. Mereka semua berubah menjadi bayangan, dan mereka tidak berada dalam susunan dalam sekejap. Meskipun kecepatannya sangat cepat, Ye Chen tetap memperhatikan bahwa di antara orang-orang ini, ada putra-putra suci umat manusia dan bakat-bakat dari ras-ras antarmuka lainnya. Ye Chen tidak menunggu lebih lama lagi, dan berkata, kami juga masuk. Setelah itu, dia pergi menuju Gua Tianmen. Chang Jian dan Yun Fan semua mengikuti dari belakang dan memasuki Gua Tianmen bersama-sama. Setelah Ye Chen memasuki Gua Tianmen, gadis Yao Qi datang ke Gunung Tianmen bersama Liu Piaosue dan Yao Xi, dan dengan cepat memasuki Gua Tianmen. Sejak saat itu, ada orang-orang yang masuk. Orang-orang kuat dari 10 klan iblis teratas telah melihatnya.
Dengan kekuatan mereka, tentu saja, mereka dapat merasakan bahwa ada banyak napas yang bukan milik klan iblis, tetapi mereka tidak menghentikannya dan menutup mata. Di antara banyak tokoh yang memasuki Gua Tianmen, napas yang sangat mendominasi tiba-tiba muncul. Napas ini datang dari langit yang jauh, dan datang dalam sekejap. Di tengah keheranan orang-orang, mereka tidak memasuki Gua Tianmen. Siapa ini? Mengerikan sekali. Dia adalah jenius generasi muda. Banyak klan iblis terkejut karena mereka tidak punya waktu untuk bereaksi, dan napas itu menghilang. Itu seharusnya Protoss, kata lelaki tua berkebangsaan Qinglong. Itu monster. Aku khawatir tidak ada seorang pun di 4 alam berikutnya yang dapat menandingi bakatnya. Lelaki tua Jinwu menghela nafas. Baru saja gelombang yang disebabkan oleh napas yang mendominasi belum sepenuhnya tenang. Ada napas mengerikan lainnya yang datang dari kejauhan. Napas ini dingin dan membuat orang merasa bahwa darah dalam tubuh akan membeku, seolah-olah jatuh ke jurang yang tak berujung pada saat ini. Anak iblis. Alis lelaki tua berkebangsaan Qilin itu tegak. Orang-orang kuat dari 10 klan iblis semuanya ketakutan. Putra dewa dan iblis juga merupakan eksistensi yang sangat mengerikan. Bakatnya tidak berada di bawah putra dewa, tetapi juga eksistensi yang sangat berbahaya. Prestasinya di masa depan akan sangat hebat. Napas dingin ini langsung menghilang ke dalam Gua Tianmen, dan momentumnya pun menghilang. Banyak orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Kalau dipikir-pikir kembali, mereka semua menyeramkan. Putra dewa dan iblis sangat mendominasi. Bahkan di dunia iblis, mereka sama sekali tidak rendah hati, karena mereka tidak tahu bahwa orang-orang di dunia iblis tidak berani menggerakkan mereka. Kalau tidak, Protoss dan iblis pasti akan membunuh klan iblis secara langsung, dan klan iblis tidak mampu membelinya. Ye Chen beberapa orang memasuki makam Wanyao, muncul di gurun, di sini suram dan menakutkan, roh Yinsa sangat kaya, seolah-olah ada banyak hantu yang melayang-layang. Makam Wanyao belum pernah dibuka, dan roh jahat Yin sangat kuat. Itu telah menjadi tempat untuk membangkitkan mayat. Jiwa tua itu merasakan roh jahat Yin di dalam, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, roh jahat Yin semacam ini adalah makanan yang baik bagi jiwa-jiwa sisa kita. Sayangnya, roh jahat itu terlalu berat, dan mudah untuk menjadi jiwa roh jahat Yin. Kakas seperguruan, mari kita bergerak sendiri-sendiri dan berlatih dengan baik di sini. Chang Jian sedikit bersemangat. Dia menyukai kegembiraan dan petualangan. Ye Chen menganggukkan kepalanya, hati-hati, jangan sombong. Chang Jian mengangguk dan pergi dengan cepat. Kemudian Yun Fan, Fei Tianhu, dan Mantian semuanya meminta untuk bertindak sendiri. Ye Chen tidak menghentikannya. Meskipun risikonya sangat tinggi, itu juga merupakan pengalaman yang diperlukan. Ye Chen ditinggalkan sendirian. Ye Chen berjalan di tanah kosong, dikelilingi oleh banyak reruntuhan. Reruntuhan itu bobrok dan tulang-tulang telanjang dapat terlihat. Pada periode kehancuran besar, kehancuran dunia iblis tidak harus jauh lebih baik daripada dunia manusia. Itu menjadi tempat kematian. Ye Chen menghela nafas. Baik ras iblis maupun ras lain menjadi korban dalam periode kekecewaan besar. Mimpi banyak orang hancur oleh bencana yang tak terduga. Saat itu, banyak ras kecil di dunia iblis punah dan tidak akan pernah muncul lagi. Raungan. Setelah Ye Chen berjalan selama beberapa waktu, terdengar suara gemuruh dari balik reruntuhan. Seekor binatang besar bergegas keluar dan jatuh di depan Ye Chen, menghancurkan puing-puing.